Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat ke-47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlun wa la hum yunsarun. Wahai Bani Israel, dan ini panggilan kedua setelah sebelumnya pada ayat ke-40 juga Allah memanggil dengan kalimat Bani Israel. Dan apabila disebut ya Bani Israel, sekali lagi saya ulang, maksudnya wahai keturunan Yakub. Dan panggilan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Madinah, seolah-olah Allah ingin katakan kepada orang-orang Yahudi Madinah kala itu, wahai orang-orang Yahudi Madinah, ingatlah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada bapa moyang kalian Bani Israel. Ya Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Kenapa Nabi SAW kemudian mengingatkan mereka dengan ayat ini kepada orang-orang Yahudi? Karena dahulu Bani Israel banyak dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak mensyukuri nikmat. Karena kalau kita lihat nanti setelahnya sejarah Bani Israel itu semuanya kalah. Mereka banyak menentang para nabi dan mendustakan para nabi, seolah-olah Allah ingin katakan, jangan kalian mengikuti yang buruk di antara nenek moyang kalian, ikuti kebaikan mereka. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah utamakan kalian dari seluruh alam semesta. Kalimat ini faddaltukum, sesungguhnya aku telah utamakan kalian wahai Bani Israel, bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi hari ini lebih utama dibandingkan umat-umat yang lainnya, tidak. Kalimat ini disesuaikan dengan zamannya. Bani Israel di zamannya memang umat yang paling utama dibandingkan umat yang lainnya, karena mereka yang diutus kepada mereka para nabi, dan mereka di atas Islam di zaman itu. Tetapi kemudian setelah datang Rasul kita Muhammad SAW, bukan berarti kemudian mereka tetap di atas keutamaan, tidak. Bahkan Islam jauh lebih utama dibandingkan mereka orang-orang Yahudi. Jadi khitab ini kepada zamannya. Aku utamakan kalian di zaman kalian dulu, di atas semesta alam ini. Kemudian Allah mengatakan, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an, dan takutlah akan hari yang jiwa tidak mungkin memberikan pertolongan kepada jiwa yang lainnya.
dan tidak akan diterima minha darinya syafa'atun amalan yang wajib, wala yu'khadhu minha adlun, begitu juga amalan yang sunnah, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya di sini Allah mengingatkan kepada mereka tentang hari kiamat kepada orang-orang Yahudi. Jangan sampai menentang seperti dahulu pendahulu mereka menentang para nabinya. Taib, dari sini kisah Bani Israel dimulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum adhim. Ini nikmat pertama yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Kalimat Fir'aun terjadi silang pendapat oleh ahli sejarah. Siapa sebenarnya Fir'aun yang hidup di zaman Nabi Musa itu? Karena Fir'aun itu kan istilah gelar saja bagi Raja Mesir. Siapapun yang pernah berkuasa di zaman itu maka disebut Fir'aun. Sama dengan istilah orang-orang Persia menamakan raja mereka dengan kalimat Kisra, Raja Kisra. Ataupun orang-orang Romawi menamakan raja mereka dengan Kaisar. Ataupun orang-orang Yaman menamakan raja mereka dengan Tubbah. Ataupun orang Yogyakarta menamakan raja mereka Mangkubuwono. Kan namanya bukan Mangkubuwono, lain namanya. Itu kan istilah-istilah gelar saja. Siapa Fir'aun ini? Ada yang mengatakan namanya Tut Anhu Amut. Enggak sulit namanya. Tut Anhu Amut namanya itu. Nama Fir'aun itu. Dan itu keturunan Al-Akhnatun. Bapaknya namanya Al-Akhnatun. Kemudian punya anak namanya Tut Anhu Amut. Susah menyebutnya. Ini satu pendapat. Ada juga yang mengatakan bahwa namanya adalah Ramsis. Tapi Ramsis yang kedua, bukan Ramsis yang pertama. Dari ada namanya Ramsis awal, ada Ramsis Ats-Tsani. Dan itu yang banyak dikuatkan oleh jumhur mayoritas tarikh, mengatakan bahwa namanya Ramsis yang kedua. Karena Fir'aun di zaman Nabi Yusuf itu beriman. Adapun Fir'aun yang ma'ruf di dalam Al-Quran itu adalah Fir'aun yang bejat, Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan, yang menyiksa Bani Israel. Dan ini pendapat yang kita ambil, bahwa Fir'aun yang dimaksudlah Ramsis yang kedua. Konon itulah jasad Ramsis yang ditemukan sekarang, yang dimumikan di Mesir itu. Tetapi ini pun masih diteliti sampai hari ini, belum ada kepastian yang jelas. Walaupun sebagian ulama mengatakan itulah Fir'aun berdasarkan bahwa tubuhnya Allah Subhanahu wa taala jaga supaya menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Nah, di sini Allah mengatakan wa id najainakum, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan bala tentaranya. Yasumunakum su'al adab, yang membawa kalian kepada su'al adab, bukan hanya adab biasa tapi su'al adab, artinya sekeras-kerasnya siksa kepada Bani Israel. Karena Fir'aun ini betul-betul memperbudak Bani Israel hanya karena sebuah mimpi. Jadi Fir'aun Ramsis yang kedua ini kononnya bermimpi. Dalam mimpinya itu melihat ada api yang mengarah dari Palestina menuju Mesir. Kemudian api ini membakar seluruh negara Mesir kecuali perkampungan Bani Israel. Dan mimpinya bukan sekali tapi terulang-ulang. Dari sini kemudian Fir'aun mengumpulkan para pembesarnya, terutama juga tukang-tukang sihirnya, meminta ramalan mereka.
ada apa ini mimpi ini? Akhirnya diramalkan bahwa mimpi itu pertunjuk bahwa kekuasaan Fir'aun akan runtuh di bawah anak keturunan Bani Israel. Sejak itulah Fir'aun murka kepada Bani Israel sehingga setiap hari melakukan pembantaian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu bentuk su'al adab. Ini bagian kecil dari kebengisan Fir'aun. Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak kalian, maksudnya anak-anak Bani Israel. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kalian dijadikan budak dan pembantu serta nafsu seksnya orang-orang Mesir. Jadi perempuannya digunakan untuk budak dan sebagai pemuas seksnya orang-orang Mesir, sementara laki-lakinya dibantai. Ini bagian kecil kebengisan Fir'aun. Yang terbesar adalah mengaku Tuhan, karena dia yang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ailahun ghairi, ailahun ma'allahi ghairi, apakah ada ailahun ghairi, apakah ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Ini kan ngeri sekali ya, mengatakan seperti itu. Sampai dia perintahkan Haman, perdana menterinya, untuk membuat tangga ke langit. Kalau Tuhan Musa itu benar, buatlah kau tangga ke langit setinggi-tingginya, kemudian kau naik sampai di mana, tengok di langit itu ada Tuhannya Musa atau tidak. Sampai seperti itu. Sampai disuruh perdana menterinya membuat tangga ke langit. Kemudian dia mengatakan fa'attali'u ila ilahi Musa, saya ingin melihat benar enggak Tuhannya Musa di langit, katanya. Fir'aun saja menetapkan Tuhan Musa di langit, gitu. Tidak mengatakan Tuhannya di mana-mana. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim, dan yang demikian itulah bala mir rabbikum adzim, sebuah ujian dari Rabb kalian yang maha agung. Artinya orang-orang Yahudi ini diingatkan oleh Nabi SAW dengan Al-Quran ini tentang kisah bagaimana buyut kalian dulu diselamatkan, gitu maksudnya. Diselamatkan oleh Musa dari perbudakan Fir'aun. Ini kan nikmat besar, sehingga kalian sampai di kota Madinah ini. Ini kalau bukan karena Allah kemudian Nabi Musa, tidak sampai kalian di sini. Kemudian Allah katakan wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah bagi kalian lautan, kemudian kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan engkau melihatnya. Begini ceritanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa menjadi nabi dan rasul, kemudian Musa pun pulang dari Madian. Musa itu kan pelat ngomongnya, dia tidak fasih. Alasan ketidakfasihan dan pelatnya waktu bayi. Jadi Musa itu waktu bayi digendong sama Fir'aun, kemudian ditarik janggutnya Fir'aun itu sampai tersungkur. Jadi Fir'aun tuh bingung, ini bayi kok punya kekuatan, narik janggut kok bisa sampai runtuh gitu kan, sampai tersungkur gitu. Akhirnya Fir'aun itu langsung berpikir, jangan-jangan anak ini yang dimaksud dalam mimpiku itu. Hampir-hampir Musa kecil mau dibunuh. Datanglah ibundanya Asiyah bintu Muzahim, langsung mengambil Musa kecil itu dan mengatakan, jangan kau bunuh dia, tidak berakal. Kalau tidak percaya, buatlah ujian bagi anakmu ini, anak angkatnya ini. Akhirnya diletakkan dua benda, satu arang yang telah dibakar dan satu kurma. Kemudian Musa suruh memilih. Hampir-hampir Musa mengambil kurma. Kalau sempat dia ngambil kurma, habis Musa dibunuh. Tapi Jibril datang kemudian membelokkan Musa bayi ini dan merangkak menuju Jamrah, menuju arang yang membara itu. Diambil, dimakan. Namanya anak-anak gitu ya.
Maka ketika melihat Fir'aun Musa memakan arang itu, kemudian memakannya, tidak jadi dibunuh. Lah sebab itulah pelatlah Nabi Musa, karena bagaimanapun arang yang lagi membara dimakan pasti akan membakar lidah. Lah arang itulah yang melukai lidahnya Nabi Musa sehingga dia pelat. Makanya Nabi Musa itu susah ngomong. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa kepada Nabi Musa agar senantiasa dibaca kalau menghadapi Firaun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdah, ya Allah, lepaskanlah ikatan yang mengikat lidahku ini. Makanya tahu bahwa Musa ini tidak fasih bicara, makanya dia meminta kepada Allah untuk menjadikan abangnya Harun jadi nabi. Jadi yang meminta abangnya Harun jadi nabi itu Musa. Maka Allah kabulkan, karena Harun itu kan orang yang lembut, orator, berakhlak, sehingga orang suka. Dan begitulah seorang nabi apabila memilihkan orang untuk berdakwah pasti cari orang yang lembut. Seperti Rasul contohnya, ketika memilih orang berdakwah pertama kali ke Madinah, siapa yang diutus? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair itu orangnya ganteng, kemudian orator, akhlaknya bagus, lembut, sehingga disukai orang. Makanya ketika kemudian dia datang ke Madinah, kemudian nginap di rumah Asad ibn Zurarah, marahlah kabilah Aus ini, terutama Mu'ad, Sa'ad ibn Mu'ad dan Usaid ibn Hudhair ini. Kata Sa'ad ibn Mu'ad, ya Usaid, kau aja yang pergi musir si Mus'ab itu. Saya enggak enak dengan Sa'ad ibn Zurarah karena dia ponakan saya masalahnya. Berangkatlah Usaid bin Hudhair. Ketika berjumpa dengan Musa bin Umar, dimakinya dia, kau orang Mekah, pulang kau ke Mekah sana. Ngapain kau di Madinah? Kau membodohi orang-orang lebah kami, kata. Kata Musa, gini saja Usaid, duduklah sebentar. Saya mungkin beberapa menit saja saya akan ngomong. Kalau kau cocok, alhamdulillah. Kalau enggak cocok, saya pulang. Gitu ya. Akhirnya Usaid pun duduk, dibacakan beberapa ayat Al-Quran, Masya Allah, hidayah masuk. Kemudian dia masuk Islam. Habis itu disusul oleh Sa'ad bin Mu'ad, sama juga, datang tuh maki-maki. Kata Mus'ab, enggak perlulah maki-maki, duduklah sebentar. Saya ngomong sebentar, kalau cocok alhamdulillah, kalau enggak usah diusir, saya pulang sendiri ke Mekah, katanya kan. Dibacakan lagi Al-Quran, masuk lagi hidayah, subhanallah. Maka Musa pun sama ketika dia memilih Nabi Harun, karena Harun itu orangnya lembut, orator lagi orangnya. Maka dia minta kepada Allah, jadikanlah akhi, saudaraku ini nabiyan nabi. Maka Allah kabulkan, jadilah Harun nabi. Makanya berangkatlah Musa dengan Harun menjumpai Fir'aun. Ceritanya panjang, sampai pada waktunya ketika Fir'aun ini sudah tidak tahan, maka dia ingin membunuh Musa dan seluruh Bani Israel. Lah kita tahu bahwa Bani Israel itu ketika menjadi budak, semua mereka bekerja kepada rumah-rumah kaum Kibti. Tidak ada satupun rumah kaum Kibti kecuali ada Bani Israel di situ. Ya jadi tukang sapu, ya jadi tukang masak. Pokoknya hampir semua rumah-rumah kabilah Fir'aun, kaum Kibti itu pasti ada Bani Israelnya yang membantu mereka. Jadi ketika ada perintah hijrah, maka Musa meminta kepada Bani Israel malam itu semua pulang, karena malam itu akan kabur. Lah sehingga banyak kemudian orang-orang, wanita-wanita yang membantu di rumah kaum Kibti, kaum Fir'aun itu banyak yang mencuri emas. Diambilnya emas-emas itu. Pokoknya apa yang bisa dicuri, dicuri. Ya. Kemudian mereka kumpul di perkampungan Bani Israel, dan malam itu juga mereka bergerak semuanya. Mau laki-laki, perempuan, anak-anak, tua, muda, pokoknya berangkat. Kalau tidak pasti dibunuh. Lah mendengar bahwa Bani Israel sudah mengosongkan kampungnya, maka Fir'aun pun kemudian menyiapkan tentaranya. Dikejarlah oleh Fir'aun ini. Jadi kejar-kejaran tuh. Allah takdirkan rupanya buntu jalannya, karena tidak ada tempat kecuali lautan di depannya. Dan itu kan hijrah tidak direncanakan.
sehingga tidak sempat buat perahu, ya kan? Tidak sempat buat sampan gitu. Tidak mungkinlah orang berenang di lautan, mati, ya kan? Jadi di sini kaum Bani Israel ini dikepung oleh dua arah. Di depan mereka lautan, kalau mereka maksa berenang pasti mati. Sementara kalau mau balik lagi ke Mesir, tentara Fir'aun ada di belakangnya. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun." Musa, mereka sudah melihat kita. Apa yang harus kami lakukan? Depan kita ini lautan terbentang. Tapi Musa alaihi salatu wassalam tidak panik, karena dia terkenang dulu waktu bayi. Musa ketika waktu bayi diletakkan di kotak. Kemudian kotak ini hanyut di sungai Nil. Yang namanya kotak bisa saja kemudian tenggelam. Artinya bahwa Musa masih kecil, tidak bisa berenang. Tetapi Allah selamatkan. Itu waktu bayi, belum jadi nabi, gak bisa berenang, masih lemah. Tapi Allah selamatkan. Sekarang Musa sudah jadi nabi, sudah dewasa. Tidak mungkin Allah tidak menyelamatkan. Bayinya saja diselamatkan, masa sekarang sudah jadi nabi tidak diselamatkan? Makanya Musa memastikan Bani Israel akan selamat dengan mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdi." Tenang, kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Bertawakal kepada Allah. Jadi Musa mengajak Bani Israel untuk bertawakal. Nah, ini pentingnya menanamkan tauhid. Karena tauhidlah satu-satunya jalan kita ini keluar dari permasalahan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ketika kemudian Bani Israel mulai tenang, sudah tidak gaduh lagi kan? Disitulah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan Allah untuk memukul lautan dengan tongkatnya. Ketika dipukullah lautan itu, terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 kabilah. Makanya dibuat satu kabilah satu jalan, satu kabilah satu jalan. Ya, jadi 12 kabilah dari seluruhnya putra-putra Yakub alaihi salatu wassalam. Nyebranglah masing-masing kabilah itu lewat jalan masing-masing. Karena tidak ada kapal masalahnya. Lah ketika mereka sudah berada di pertengahan lautan, tentara Fir'aun baru datang. Kemudian Fir'aun pun menyusul mereka. Jadi ketika mereka sudah di pinggir, Fir'aun di tengah lautan. Lah disinilah Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa id faraqna bikumul bahr." Ingatlah ketika kami katakan kepada Musa, suruh memukul lautan. Ya. Maka dipukullah lautan, kemudian terbelah menjadi 12 jalan. Fa'anjaynakum, kami selamatkan kalian. Di sini Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fa'aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan Fir'aun dan seluruh bala tentaranya. Ketika Fir'aun tenggelam ini, Fir'aun sempat beriman. Dia berteriak dan mengatakan, "Amantu bima amanat bihi Bani Israel." Sungguh aku beriman dengan apa yang telah diyakini Bani Israel. Tapi apa gunanya iman? Rasul yang mengatakan, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yugharghir." Allah itu masih menerima taubatnya hamba kalau nyawa belum ditenggorokan. Ini nyawa sudah ditenggorokan. Makanya percuma imannya Fir'aun. Ada kisah Bani Israel, kisah Israiliyat, bahwa ketika Fir'aun mengucapkan kalimat amantu bima amanat bi Bani Israel itu, Jibril datang. Kemudian mengambil tanah, kemudian disumpalnya di mulutnya dan mengatakan, "Al-an amanta ya Fir'aun." Sekarang kau beriman? Tidak layak kau beriman. Kemudian dimasukkan tanah ke mulut Fir'aun itu bersama Jibril. Ini kisah Israiliyat. Quran tidak menjelaskan seperti itu. Yang jelas bahwa Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Makanya Allah mengatakan, "Wa antum tanzurun," nikmatnya di sini. Dan kau bisa menyaksikan bagaimana Fir'aun yang selama ini ganas kepada kalian, Allah tenggelamkan, kedua mata kalian melihatnya. Coba bayangkan kalau kita melihat ada orang yang mendolimi kita hari-hari,
tiba-tiba kita melihat dia ditabrak atau kecelakaan, senang gak antum? Kan senang, puas gitu bahasanya kan itu ya. Kita hari-hari didolimi nih, rupanya orang yang mendolimi kita kena setruk, alhamdulillah kan gitu. Kadang-kadang kita gitu senang kan, nikmat itu ya. Makanya Allah mengatakan wa antum tanzurun, kau bisa melihatnya ya. Artinya mereka puas gitu kan melihat bagaimana orang yang selama ini menyiksa mereka, membunuh anak-anak mereka gitu, memperbudak mereka, betul-betul mati dan mereka melihatnya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa betul-betul Firaun sudah mati, tidak mungkin terulang kedua kalinya perbudakan itu. Tetapi dasar Bani Israel, mereka memang umat yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan umat yang lainnya. Ini baru saja diselamatkan, baru diselamatkan sama Allah, diselamatkan dari kejaran Firaun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mengarah Baitul Maqdis, Palestina. Tiba-tiba mereka lewat di sebuah perkampungan. Di kampung itu ada patung sapi yang sedang disembah. Ada patung sapi yang sedang disembah oleh perkampungan itu, masih belum mentauhidkan Allah. Jadi Bani Israil lewat di kampung itu, lihatlah ada patung anak sapi yang disembah oleh kampung itu. Tiba-tiba mereka berhenti, tidak mau melanjutkan perjalanannya. Kemudian Musa pun heran dan bertanya, ada apa dengan kalian? Maka tanpa di luar dugaan Nabi Musa, mereka mengatakan kalimat yang membuat emosi Nabi Musa. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkanlah untuk kami patung kayak gitu, katanya. Bayangkan, baru diselamatkan nih, baru saja diselamatkan dalam belum hitungan lama ya. Tiba-tiba mereka mengatakan, ya Musa, buatlah patung kayak patung ini ya. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan kepada kami satu Tuhan seperti mereka yang punya Tuhan, katanya. Ya Musa emosilah dan mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah mau musyrik pula, gitu ya. Lah kata-kata ini, kata-kata Nabi Musa dipakai oleh Nabi ketika perang Hunain. Jadi sahabat ini ketika perang Hunain berangkat, karena perang Hunain itu masalahnya kan kebanyakan pasukan itu orang yang baru masuk Islam. Kan sebelumnya banyak kabilah-kabilah, ini kan terjadinya setelah Fathu Mekah. Makanya banyak orang yang masuk Islam ketika itu dan baru Islamnya, belum kokoh akidahnya. Tiba-tiba Rasul mengajak mereka perang Hunain, artinya akidahnya belum kuat. Ketika kemudian perjalanan ke Hunain itu, para sahabat yang baru masuk Islam ini lewat di sebuah pohon. Pohon itu dulu di masa jahiliyah mereka suka mengambil berkah kalau perang. Jadi kalau besoknya perang, maka pedang-pedang mereka digantung di pohon itu. Mereka meyakini bahwa pedangnya akan ditransfer kekuatan dari pohon itu, sehingga ketika lewat pohon itu dikenangkan kembali di masa jahiliyah. Sehingga mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Rasul, buatlah pohon kayak gitu, katanya. Kan persis seperti tadi kaumnya Musa kan, buatlah sesembahan anak sapi kayak gitu. Persis di ucapan itu. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat. Rasul, jadikanlah pohon kayak gini, gitu, supaya kalau kami sebelum perang itu kami bisa gantung-gantungkan pedang-pedang di sini, gitu. Maka Rasul marah dan mengatakan, Allahu Akbar, innakum kama qalat Banu Israil li Musa. Allahu Akbar, ucapan kalian persis seperti Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, jadikan satu sesembahan bagi kami sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Rasul pun persis seperti Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang bodoh, sudah diberikan hidayah mau musyrik pula. Itu bahasanya ya. Baik, kita kembali. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan summa takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Nabi Musa, arba'ina lailatan, selama 40 malam,
Summa taqattumul ijla, kemudian kalian mengambil patung anak sapi itu mimba di setelah kepergian Musa, wa antum zalimun, dan kalian telah berbuat zalim. Kenapa di sini wa antum zalimun, kalian telah berbuat zalim? Kezaliman yang paling zalim apa? Syirik. Sezalim-zalimnya kezaliman itu kesyirikan. Dan itu diambil dari nasihat Luqman Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Jadi kalimat ini wa antum zalimun artinya dan engkau melakukan kezaliman. Kenapa? Karena baru saja mereka diberikan nikmat. Baru saja mereka diberikan nikmat oleh Allah, diselamatkan dari Fir'aun, kan diseberangkan, mereka selamat. Tiba-tiba kemudian mereka murtad. Zalim tidak? Zalim namanya. Dan kezalimannya adalah kesyirikan. Ceritanya seperti ini. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam sudah jauh meninggalkan Mesir, karena sudah menyeberang lautan dan sudah mendekati Palestina, tetapi tidak bisa masuk. Di Palestina itu ada satu kota, menuju Baitul Maqdis harus melewati kota itu, namanya Ariha. Ini kota tertua di dunia, namanya Ariha. Lah Ariha ini, kota ini sudah dikuasai bangsa Arab sebelumnya. Dari kalangan Kan'aniyun itu sudah ada di kota Ariha. Dan orang-orang Kan'an itu, mereka orang-orang yang sangat zalim, penyembah berhala. Musa tidak bisa ke Baitul Maqdis kecuali harus melewati kota ini. Otomatis kalau harus melewati kota ini harus perang. Kalau tidak perang tidak bisa. Makanya Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Bani Israel, kita tidak mungkin ke Baitul Maqdis kecuali perang. Bani Israel pengecut, penakut. Mereka ketakutan diajak perang. Makanya kemudian mereka mengatakan kepada Musa alaihi salatu wassalam, kalau kami harus perang wahai Musa, kami tidak bisa. Begini saja, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Begini saja Musa, kalau kau ingin perang, berangkatlah sendiri, ajak Tuhanmu perang berdua, kami duduk-duduk di sini, kami lihat siapa yang menang, siapa yang kalah. Kurang ajar gak Bani Israel? Masa ngomong begitu sama nabinya? Ya. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Kau pergi saja berdua sama Tuhanmu, kami duduk-duduk di sini, nanti kami saksikan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ketika mereka tidak mau diajak perang, maka mereka membangkang atas perintah Musa. Akhirnya turun azab Allah. Ingat bahwa azab itu tidak mungkin turun kecuali karena melanggar perintah. Makanya Allah mengatakan, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw tusibahum adzabun alim. Hati-hati jangan sampai menyelisih perkara dan perintah Nabi. Kalau tidak, kalian akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Dari sini menunjukkan bahwa tidaklah Allah mengirimkan azab kecuali karena melanggar perintah Nabi-Nya. Dikirim azab. Apa azabnya? Mereka dibiarkan di negeri itu, tidak bisa keluar. Quran membahasakannya ardut tih namanya. Yatihuna fil ardi. Tih itu artinya linglung. Jadi mereka nggak bisa keluar dari situ. Ya. Bayangkan itu negeri padang pasir, nggak ada tanaman, nggak ada bangunan, nggak ada pohon, nggak ada burung, nggak ada apa-apa, padang pasir terbentang. Mereka tersesat di padang pasir. Mereka tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Bukan sehari dua hari, 40 tahun mereka diazab oleh Allah, tidak bisa keluar dari padang pasir itu. Coba bayangkan, gara-gara mereka tidak mau diajak perang, Allah azab. Tidak bisa keluar dari Ardutih itu, negeri linglung. Lalu apa yang mereka makan? Kan tidak ada tumbuhan di situ, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Akhirnya mereka mengeluh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, berikanlah makanan kepada kami, kami lapar.
Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah. Allah turunkan 2 makanan saja langsung dari langit. Makanan yang pertama namanya manna, yang kedua namanya salwa. Makanya Quran mengatakan manna was salwa. Manna itu daging burung, salwa itu madu. Jadi Allah sediakan, Allah turunkan sehari itu 3 kali, pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Jadi waktunya makan sudah ada. Enak enggak tuh? Enak kan? Mereka enggak usah kerja, enggak usah apa, pokoknya sudah dijatah tuh. Waktunya makan sudah ada tuh makanan itu. Ya gimana? Menang padang pasir, apa yang mau dimakan? Cabai pun tak tumbuh di situ. Ya. Kemudian mereka minta minum, sudah ada salwa. Mereka minta air bersih, enggak mau, masih manis-manis terus. Makanya Musa memukulkan di batu, keluarlah 12 mata air. Nah, gitu ya. Nah, itulah makanannya Bani Israel ketika di Ardi Linglung itu, di bumi Linglung itu. Lah ketika mereka 40 tahun di situ, otomatis Nabi Musa alaihi salatu wasallam harus membuat undang-undang karena mereka sudah enggak bisa keluar dari situ. Disinilah Musa alaihi salatu wasallam dijanjikan Allah untuk diberikan Taurat. Disinilah kisah dimulai. Wa id wa'adna Musa arba'ina laila. Ketika Musa di negeri Linglung itu, Allah janjikan Musa akan diturunkan Taurat. Syaratnya dia harus berpuasa selama 40 malam. Maka berangkatlah Musa mengajak orang-orang pilihannya sekitar 12 orang. Kemudian diberikan jalan keluar dari negeri Linglung, berhasil atas petunjuk Allah. Kemudian balik ke Mesir. Kemana? Ke Bukit Saina, Bukit Tur. Makanya Quran selalu menjadikan sumpah Tur itu dalam Quran karena itu tempat bersejarah. Ya. Jadi Musa alaihi salatu wassalam berangkat ke Tur dengan 12 orang pilihan ini. Tetapi sama Musa ditinggalkan yang 12 ini. Musa berangkat duluan, orang ini nyusul. Kemudian sampailah Musa di Bukit Saina. Mulailah Musa berpuasa. Di sini Allah mengatakan arba'ina lailatan, 40 malam. Kok bisa mengetahui bahwa ini 40 malam? Di sini Allah tidak mengatakan 40 hari, tapi Allah menyebutkan 40 malam. Kenapa? Karena malam itu menentukan waktu. Sekarang kita bisa lihat bulan. Orang tua dulu walaupun belum ada penanggalan, tahu ini tanggal berapa hanya melihat bulan kan? Orang dulu kan begitu. Zaman dulu kan tidak ada penanggalan, orang desa-desa itu. Tapi tahu ini tanggal berapa hanya melihat bulan. Ah, ini udah awal bulan nih, tengok bulannya, gitu. Ini udah akhir bulan, tengok bulannya. Kalau sekarang kan awal bulan, akhir bulan karena gajian, makanya tahu. Kalau orang dulu itu kan nengok bulan. Tapi matahari tidak bisa menentukan waktu. Karena matahari itu dari dulu gitu-gitu saja. Terbit, atas, tenggelam. Terbit, atas, tenggelam. Gimana menentukan waktu dengan matahari? Tidak bisa. Yang bisa menentukan tanggal itu bulan. Makanya kenapa Islam itu dalam membuat penanggalan menggunakan sistem Qamariyah, bukan sistem Syamsiyah. Ya, bukan matahari, tetapi pakai Qamariyah, pakai bulan. Penanggalan Hijriah itu. Makanya kenapa penanggalan Hijriah itu paling banyak 30, tidak mungkin lewat 31. Dalam penanggalan Hijriah nggak ada 31 itu. Karena paling banyak 30, selalunya 29 hari. Ya, itu penanggalan Islam ya. Tapi kalau penanggalan Masehi karena pakai Syamsiyah, makanya ada tanggal 31. Jumat ada Jumat kelima lagi kan itu ya. Kalau penanggalan Syamsiyah itu ya Masehi. Tapi kita berpatokan dengan malam. Makanya bahasa Quran arba'ina lailatan. Tahu ini 40 hari karena melihat bulan, bukan melihat matahari. Makanya tahu 40 hari. Jadi Musa alaihi salatu wassalam, kalau umpamanya diistilahkan dengan bulan, Musa mulai berpuasa itu bulan Dzulqa'dah. Jadi awal bulan Dzulqa'dah Musa datang ke Bukit Tur kemudian puasa. Dan ingat syariat puasa di zaman Nabi Musa malam. Kalau syariat Islam itu kan puasa siang, ya kan? Beda puasa kita dengan puasa umat dulu. Jadi Musa berpuasa 1 bulan Dzulqa'dah. Selepas bulan Dzulqa'dah habis, sudah 30 hari itu, maka masuk bulan Dzulhijjah. Maka Musa ketika itu berpikir bahwa di tanggal 30 dia akan berjumpa dengan Allah.
dan akan berdialog dengan Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta Musa untuk menyempurnakan puasanya 10 hari lagi. Wa atmamnaha bi asyrin wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Maka Allah meminta 10 hari lagi. Lah 10 hari itu menjadikan sejarah. Tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ini waktu yang sangat istimewa. Makanya Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah, wal fajri walayalin asyri, kan itu ya, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Maknanya kalau tinjauan malam, maka 10 malam akhir Ramadan jauh lebih hebat pahalanya dibandingkan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau tinjauannya siang, maka 10 awal bulan Dzulhijjah jauh lebih baik dibandingkan 10 akhir Ramadan. Karena ini tempat puasanya Nabi Musa tambahan dari 30 hari sehingga pas menjadi 40 hari. Lah Nabi Musa setelah berpuasa 40 hari baru kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan Taurat, dan satu-satunya kitab langit, Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, Quran yang langsung ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Taurat. Itulah keutamaan Taurat, karena tulisannya langsung Allah yang tulis di sebuah papan. Kalau Quran kan tidak. Kalau yang tulis Quran ini tulisan siapa? Ini tulisan Utsmani, orang-orang pilihan Utsman bin Affan. 4 orang, 3 dari sahabat, 1 dari tabi'in. Ya, 1 Zaid ibn Thabit, 2 Abdullah ibn Zubair, 3 siapa lagi? Saya lupa. Kemudian Amr bin As, ya. Jadi 4 orang inilah disuruh menulis Quran, mencetak ulang. Jadilah Mushaf Utsmani. Begitu juga Injil gitu ya. Tapi kalau Taurat tidak, dia langsung jadi, sudah ada. Jadi sudah berbentuk papan, isinya Taurat semuanya. Nah, itulah yang menjadikan undang-undang Bani Israel. Beda dengan kalau Taurat ini termasuk kitab asli dari ahli kitab. Sebab Injil ini penyempurna Taurat. Ingat ya, Injil ini penyempurna Taurat. Asalnya Taurat. Makanya dalam kalau kita sering mendengar orang-orang Nasrani mengistilahkan dengan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Maksudnya perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Jadi Injil ini penyempurna Taurat, asalnya Taurat gitu loh maksudnya. Beda dengan Quran. Kalau Quran itu tersendiri gitu. Justru yang ada di Injil dan Taurat ada dalam Quran. Intinya bahwa Nabi Musa sudah dapat Taurat, kemudian Allah memberitahu, kamu harus segera balik. Harus segera balik karena kaummu disesatkan orang namanya Samiri. Jadi Allah kasih tahu tuh, kamu harus segera balik. Kenapa? Karena kaummu disesatkan orang namanya Samiri. Maka Musa pun kemudian bergegas balik. Rupanya betul Bani Israel 70.000 kurang lebih menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah murtad. Kenapa murtad? Jadi selama 40 malam Musa di Bukit Tur itu ada orang namanya Samiri. Siapa Samiri ini? Jadi Samiri ini orang munafik di zaman itu. Ketika Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, diseberangkan ke lautan, Samiri ini dilebihkan oleh Allah, mampu melihat malaikat Jibril. Yang lain tidak bisa, dia bisa. Itulah kelebihan Samiri. Dia bisa melihat malaikat Jibril. Jadi Musa itu berdua dengan Jibril. Allah nggak tahu. Jibril sedang naik kuda gitu ya. Kemudian Samiri melihat kaki kudanya Jibril. Jadi setiap kaki kudanya menginjak padang pasir jadi hijau. Kemudian menginjak lagi, hijau lagi, menginjak, jadi tumbuh gitu. Setiap kaki pijakan Jibril membuat padang pasir itu tumbuh hijau. Oleh Samiri diambil tuh bekas pijakan kakinya itu, diambil. Pokoknya sampai di mana kaki kuda itu diambil tanah-tanahnya itu. Dan itu menjadikan kebanggaan Samiri, dan itu disebutkan dalam surah Toha. Basartu lima lam yubsiru, katanya. Aku melihat yang tidak diberikan Bani Israel melihatnya, kan? Sebutkan dalam surah Toha. Jadi Samiri ini ketika mengambil tanah-tanah bekas pijakan kaki Jibril itu, kaki kudanya Jibril, ditaruh di kantong tuh tanahnya itu.
Lah Bani Israel itu ketika sudah diselamatkan kan, mereka mengadu kepada Musa, wahai Musa, kami sudah mencuri emas Bani Israel. Apa emas kaum Kipti? Tadi kan sudah saya jelaskan, mereka sebelum menyeberang mereka mencuri emas itu. Kami banyak mencuri emas, wahai Musa, halal enggak emas ini? Kata Musa, haram, tidak boleh, harus dibuang. Makanya mereka membuang semua emas-emasnya di padang pasir itu sambil jalan. Lah oleh Samiri tengok emas banyak, dikutip satu-satu. Itu kan kutip emas gitu ya. Banyaklah emasnya Samiri itu. Orang nggak tahu dia ngutip emas. Lah ketika Nabi Musa 40 hari mengambil Taurat, disitulah Samiri mencetak dengan emas itu, membuat patung anak sapi. Dicetaklah patung anak sapi dari emas-emas yang dibuang itu. Setelah jadi, dia kan punya tanah bekas pijakan kaki kuda itu, Jibril itu. Dimasukkan tanah itu ke dalam patung sapi. Rupanya patung sapi itu hidup. Karena kaki Jibril itu ketika menginjak padang pasir langsung hidup padang pasirnya kan. Seperti mukjizatnya siapa? Khidir. Kenapa Nabi Khidir disebut Khidir? Karena Khidir ini kalau dia duduk di tanah yang tandus jadi hijau. Makanya disebut Nabi Khidir, itu mukjizatnya. Khidir itu artinya hijau. Jadi kalau dia duduk di mana ada gersang pasti hijau di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencontohkan kematian, maka Allah mencontohkan dengan kambing. Tapi ketika dicontohkan dengan kehidupan, maka yang dicontohkan kuda. Pertama, hadis tentang penduduk surga dan neraka. Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, kemudian penduduk neraka masuk ke dalam neraka, maka akan didatangkan kematian itu dalam bentuk kambing. Dan itu hadisnya. Kemudian disembelihlah kambing itu sebagai simbol tidak ada kematian itu. Jadi Allah mempermisalkan kematian dengan kambing. Tapi ketika mempermisalkan kehidupan, maka dicontohkan dengan kuda. Kudanya Jibril tadi ya. Ketika ini tumbuh. Itu Samiri punya itu. Dimasukkanlah itu tanah itu ke dalam sapi tadi. Tiba-tiba lahu huwar. Allah mengatakan lahu huwar. Tiba-tiba dia bersuara kencang gitu kan. Dan satu Bani Israil mendengar suaranya. Akhirnya mereka pun kumpul. Dari mana itu datangnya suara? Rupanya datangnya suara itu dari patung anak sapi yang dibentuk oleh Samiri. Ketika melihat seperti itu kan aneh Bani Israil. Kok ada patung anak sapi bisa hidup? Akhirnya teringatlah kebiasaan mereka ketika mereka belum dapat hidayah dari Nabi Musa. Orang Mesir biasa nyembah patung sapi, ya kan? Jadi akhirnya kemudian sesembahan lama masuk lagi. Apalagi Samiri mengatakan, lihat wahai Bani Israel, Musa itu salah alamat, Tuhannya ada di sini, jauh-jauh dia ke sana cari Tuhan katanya. Tuhannya ada di sini, ngapain dia cari Tuhan sampai ke Bukit Tur katanya kan? Nah, sebab itulah Bani Israel 70.000 nyembah patung anak sapi baik. Separuh dari Bani Israel nyembah anak sapi. Nabi Harun ini yang ditugaskan untuk mewakili Musa berusaha mengatakan bahwa itu bukan Tuhan kalian. Itu bukan Tuhan kalian. Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengatakan tidak. Kami akan tetap menyembah Tuhan ini sampai Musa datang dan Musa mengatakan ini bukan Tuhan, baru kami akan berhenti. Tapi kalau kamu yang ngomong kami ngedengar. Lihat, mereka enggak takut sama Harun. Mereka hanya takut sama Musa. Makanya ketika Musa datang, kagetlah. Ya. Kenapa Bani Israel 70.000 bisa murtad? Bayangkan. Makanya Allah mengatakan wa antum zalimun. Kalian ini zalim. Sudah diselamatkan loh, kalau sekarang kalian nyembah patung pula. Maka yang pertama dipanggil siapa? Harun. Dijambak kepalanya, dijambak janggutnya seperti ini. Quran menyebutnya bagaimana marahnya Musa sampai dijambak rambut, dijambak, begitu bahasanya gitu ya Quran itu ya. Kenapa kau sesatkan Bani Israel wahai Harun? Kata Harun, ya Musa, yabna akhi, yabna ummi, wahai anak ibuku, karena saudaranya. Aku sudah berusaha mendakwahi Bani Israel, tapi mereka tidak takut kepadaku dan hanya takut kepadamu. Aku pun takut sebenarnya kalau engkau menuduh aku akan memecah Bani Israel, mencari pengaruh di Bani Israel. Tidak, wallahi tidak. Ya. Akhirnya kemudian ketika melihat kesungguhan Harun,
Maka Musa melepaskannya. Sekarang cari biang keroknya. Siapa ini biang keroknya? Samiri. Panggil Samiri ke sini. Dipanggillah Samiri, ditanya, kenapa kau lakukan seperti ini? Maka Samiri hanya mengatakan, hawa nafsuku yang mendorongku wahai Musa. Itu saja. Ngomong gitu aja kan. Hawa nafsuku yang mendorongku wahai Musa. Sejak itulah Musa mengutuk Samiri dan mengatakan, pergi kau dari sini. Aku bersumpah tidak ada manusia yang mendekati kamu dan engkau tidak akan mungkin dekat dengan manusia. Artinya kau akan hidup sendirian di mana-mana. Karena manusia tidak akan dekat dengan kamu dan kau juga tidak mungkin mendekati manusia. Samiri pergi. Dari sinilah Samiri tidak dijelaskan kematiannya. Sehingga menjadi silang pendapat, jangan-jangan Dajjal di akhir zaman yang akan muncul adalah Samiri. Sampai ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ini pendapat batil, tidak berdasar. Kalau ada yang mengatakan, ada orang yang mengatakan, ustaz juga seperti itu, bahwa Dajjal itu Samiri itu. Mana tidak, Samiri Dajjal, nggak ada hubungan gaib. Baik, kita kembali. Kalau Allah mengatakan, wa id wa'adna arba'ina lailatan tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun tsumma afauna ankum. Setelah itu kami maafkan kalian. Ingat bahasanya afauna. Allah tidak mengatakan ghafarna. Afauna dengan ghafarna beda. Kalau ghafarna dari ghafara, ghufran. Aku mengampuni, afauna juga aku mengampuni. Tapi bahasa Quran tidak mengatakan ghafarna, tapi afauna. Apa bedanya ghufran dengan afwan itu? Kalau ghufran, ampunan, artinya ketika saya mengampuni Anda berbuat salah sama saya, kemudian saya katakan ghafartu, aku ampuni kamu, menggunakan kalimat ghafara, ghufran. Berarti ketika aku ampuni, berarti saya tidak akan mengungkit kesalahan Anda dan saya tidak akan menghukum Anda. Ya sudahlah. Gitu maksudnya. Itu namanya ghufran. Tapi kalau kalimat afautuka, aku maafkan kamu, afwan ini beda. Afwan itu biasanya sebelumnya akan diungkit-ungkit kesalahannya. Seperti namanya antum salah sama saya. Saya katakan, iyalah memang antum dulu begini-begini sama anak, tapi ya sudahlah saya maafkan. Itu namanya afwan namanya, ya. Karena apa? Mengungkit dulu kesalahannya, baru dimaafkan. Kemudian diberikan hukuman. Tapi ingat ya, jangan antum ulangi. Itu ditekan kan? Itu hukumannya. Itu namanya afautu. Lah Allah Subhanahu wa taala membahasakan summa afauna, tidak ghafarna. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka tetapi tidak membiarkan mereka begitu saja, tapi Allah berikan hukuman. Ya. Apa hukumannya? Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Kemudian Allah mengatakan, wa idz ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa Taurat, kemudian wal furqan dan mukjizat yang banyak agar kalian menjadikan petunjuk. Di sini hukumannya. Wa idz qala Musa liqaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hei kaumku, kalian sudah mendolimi diri kalian dengan mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan kalian. Bertobatlah kalian kepada Rabb kalian. Caranya apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi tobatnya suruh membunuh. Jadi ketika Musa alaihi salatu wassalam sudah bawa papan Taurat nih, kemudian melihat mereka murtad karena menyembah patung anak sapi, maka Musa membacakan undang-undang itu di depan mereka. Setelah dibacakan, kata Musa, bagaimana pendapat kalian undang-undang ini? Karena mereka merasa berat. Masa tobatnya harus membunuh? Karena ada khilaf ulama. Apa yang dimaksud membunuh di sini? Ada yang mengatakan disuruh bunuh diri, ngambil pisau, tusuk. Itu satu pendapat. Pendapat yang lain tusuk-tusukan. Kawannya nusuk, dia nusuk kita. Tusuk-tusukan. Ini mati, dibunuh, ini juga mati. Ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak menyembah patung, dialah yang nusuk supaya dia mati. Jadi ada tiga penafsiran. Maksudnya bunuhlah diri kalian. Saya ulangi. Maksudnya membunuh itu, yang pertama ada yang mengatakan suruh bunuh diri. Yang kedua suruh bunuh-bunuhan.
Yang ketiga, orang yang tidak menyembah berhala, dialah yang suruh nusuk orang yang baru bisa mati. Jadi ini berat bagi mereka kan. Masa tobatnya harus bunuh-bunuhan kayak gini? Maka mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar, tapi kayaknya kami tidak bisa melaksanakan. Wow, emosi Nabi Musa ini. Udah dengar gak mau melaksanakan? Apa yang terjadi? Oke. Kalau kalian tidak mau melaksanakan, tunggu sebentar. Musa berdoa kepada Allah. Tiba-tiba bukit Tur diangkat oleh Allah dan berada di atas kepala mereka. Wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah. Allah katakan apa? Dan kami angkat bukit Tur di atas kepala mereka. Musa mengatakan, mending mana? Ini bukit menimpa kepala kalian atau ini Taurat? Ambil dengan kekuatan kalian. Milih mana? Milih ikut Taurat atau milih bukit Tur kami lemparkan ke kepala kalian? Dua-duanya mati masalahnya kan. Mereka tidak mau membunuh, dibunuh sama bukit Tur gitu ya. Bukit Tur tidak dilempar, suruh bunuh-bunuhan. Ini serba salah ini ya. Mereka tidak bunuh-bunuhan, tetap juga mati karena bukit Tur akan menimpa mereka. Makanya Allah mengatakan wa rafa'na fawqakumut tur, kami angkat bukit Tur di atas kepala kalian. Khudhu ma atainukum biquwwah, atau kalian mengambil isi Taurat dengan kekuatan kalian. Milih mana? Menjalankan Taurat atau dilempar bukit? Itulah begitu caranya Bani Israel itu baru sadar. Akhirnya mereka berpikir, ini kalau ditimpa bukit mati konyol namanya. Kenapa? Kena azab, masuk neraka. Tapi kalau tusuk-tusukan masuk surga kan gitu ya. Karena itu tobatnya kafarah. Ya, karena dalam Islam juga ada berbentuk membunuh itu atau dibunuh itu karena bentuk kafarah, seperti orang berzina. Yang sudah menikah kan dalam Islam dirajam ya. Ataupun kalau tidak ketahuan dia boleh bertobat. Tetapi kalau dia dirajam bentuk kafarah kan gitu ya. Berarti nanti di akhirat tidak lagi akan diazab gitu ya kalau dia tidak bertobat. Akhirnya mereka berpikir, ya sudahlah, daripada mati konyol kena bukit, bagus bunuh-bunuhan kan gitu ya. Akhirnya bunuh-bunuhanlah di antara mereka. Ada yang mengatakan suruh bunuh diri, ada yang mengatakan orang yang tidak menyembah disuruh nusuk. Mati 70.000 orang. Dari sini kata para ulama, ada 4 hukum soal bunuh-bunuhan itu. 1, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk surga, seperti kisah Bani Israel. Orang yang membunuh dan yang membunuh masuk surga dua-duanya. Tusuk-tusukan kan, dua-duanya mati, masuk surga karena tobat. Yang kedua, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Seperti 2 orang muslim bertengkar, tidak masalah dunia, bukan masalah agama. Yang satu ingin membunuh, yang satunya juga ingin membunuh. Tiba-tiba kemudian terbunuhlah salah satunya. Kata Rasul, al-qatilu wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya Rasul, kalau orang yang dibunuh masuk neraka, kasihan dia kan sudah dibunuh. Harusnya yang masuk neraka yang membunuh lah. Kata Rasul, ya karena dia sedang apes saja ya dia yang dibunuh. Coba dia yang tidak apes, dia yang bunuh. Karena dia sudah niat membunuh masalahnya. Berarti al-qatil wal maqtul finnar, dua-duanya neraka. Kemudian yang ketiga, orang yang dibunuh masuk surga, orang yang dibunuh membunuh masuk neraka. Orang yang dibunuh masuk surga, orang yang membunuh masuk neraka. Seperti kisah apa? Kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil mengatakan la aqtulannak, saya akan bunuh kamu. Kata Habil, silahkan, la in basatta yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi ilaika liaqtulak. Kalau engkau akan bunuh saya, silahkan bunuh, tapi saya tidak akan bunuh kamu. Saya ingin mengumpulkan dosaku dan dosamu supaya kamu jadi penghuni jahanam, katanya kan. Akhirnya betul Qabil membunuh Habil. Habil masuk surga, Qabil masuk neraka. Ataupun terbalik ya. Orang yang membunuh masuk surga, orang yang dibunuh masuk jahanam. Seperti orang yang perang. Kita ini perang melawan orang kafir dalam peperangan, kemudian kita bunuh orang kafir, masuk jahanam dia. Kalau kita mati masuk surga karena syahid. Nah,
Berarti di sini ada 4 hukum soal bunuh-bunuhan ya. Yang membunuh dan yang dibunuh di sorga, yang membunuh dan yang dibunuh di neraka, yang membunuh di sorga, yang dibunuh di neraka, yang membunuh, yang dibunuh di sorga, yang membunuh di neraka. Nah, itu dari sini hikmah dari kisah daripada pembunuhan tobatnya kaum Bani Israel. Karena Allah mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum, itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian, fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia huwa, bayangkan di sini ada beberapa penguat. Innahu, ini penguat. Sesungguhnya Allah. Huwa, dia, ini penguat kedua. Tawwab, tawwab menggunakan siagul mubalaghah. Rahim. Nah, bayangkan, artinya betul-betul Allah akan mengampuni, gitu loh. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengampuni, betul-betul akan mengampuni kalau engkau tobat, gitu maksudnya. Sampai seperti itu Allah mentakkid kalimat innahu huwa tawwabur rahim. Masalahnya begini, teman. Ini umat yang ditinggalkan Nabi Musa, mereka bisa kufur. Rupanya orang yang ikut Nabi Musa pun bisa kufur. Subhanallah, Bani Israel ini kurang ajar. Ini kan umat gak wajar lah mereka gak ikut Nabi Musa kan. Nabi Musa sedang 40 hari sedang ngambil Taurat, mereka bisa kufur. Yang lebih mengherankan lagi, ini 12 orang yang ikut Nabi Musa kufur juga. Tapi lain case-nya. Case-nya beda gitu ya. Nah, case-nya gimana? Ini masih panjang ceritanya ya. Nanti minggu depan saja ya. Nanti keburu habis kisahnya. Tapi kita buat tanya jawab sedikit, silakan. Wallahu a'lam. Boleh? Silakan. Waalaikumsalam. Ya Islam, ini kan yang dibunuh anak-anak mereka. Ya, ya gimana? Gimana? Oh nanti, sabar. Ini surah Al-Baqarah ini cerita Bani Israel terlengkap dalam Quran itu. Surah Al-Baqarah, makanya surah Al-Baqarah itu dari awal sampai akhir turun di kota Madinah. Mereka khitabnya ke orang Yahudi. Makanya kenapa Al-Baqarah ini banyak menyinggung soal kisah Bani Israel. Kenapa? Karena turun di Madinah. Satu surat, nggak ada turun di Mekah. Dari Alif Lam Mim sampai yang terakhir surat semua turun di Madinah. Gimana? Oh gitu. Ini luar tema. Ya, alhamdulillah. Pertama masalah kenapa laki-laki masih ada nyebrang? Kisahnya itu, ketika anak-anak kecil Bani Israel dibantai, para pembesar ini ngadu kepada Fir'aun. Fir'aun, ini kalau dibantai semua anak-anak nih yang laki-laki, nanti siapa yang mau buat jalan, buat gedung, buat ini, buat itu? Nanti habis, tidak mungkin kita yang kerja. Akhirnya dibuat kebijakan 1 tahun pembunuhan, 1 tahun pembiaran. Lah ketika terjadi pembiaran lahir Nabi Harun, selamat dia. Ya, ketika terjadi pembunuhan lahir pula Nabi Musa. Nggak selamat nih Musa ini. Makanya ibunya menyembunyikan kehamilannya. Di rumah nggak pernah keluar. Orang nggak tahu kalau dia hamil. Ketika sudah betul-betul lahir, malam hari disuruh taruh di kotak lagi. Allah ilhamkan supaya taruh di kotak. Ya. Lah ketika ibunya
memesan kotak. Disitulah hampir-hampir dia menyembunyi yang disembunyikan mau diomongkan ke tukang kotak itu, ke tukang, mungkin bahasa kitanya mebelnya. Tapi langsung Jibril menutup mulutnya, gitu kan, untuk menjaga Musa kan. Hampir-hampir mau cerita ketika ini untuk apa kotak ini. Nah, ibunya hampir ngomong, Jibril datang langsung menyumpal dari mulut, jangan ngomong gitu bahasanya. Sudah pokoknya untuk apalah kan itu ya. Bahkan kotak itu menjadi sebuah keramat. Kotak bayi itu disebut tabut. Tabut ini nanti ceritanya, kalau kita nanti sudah cerita Bani Israel, ini akan jadi barang pusaka. Bani Israel ini kalau perang tidak ada bawa kotak Nabi Musa, kalah. Jadi kotak ini akan dibawa kemana-mana nanti. Kotak bayinya Nabi Musa ini, namanya tabut. Makanya ketika Nabi Samuel memilihkan Tolut untuk jadi raja, Bani Israel nolak. Ngapain orang miskin jadi raja? Apalagi dia bukan keturunan Lawi, keturunan Binyamin, saudara Nabi Musa. Sementara turunan raja itu kalau tidak dari Yahuda, turunan Nabi dari Lawi. Kok dari Binyamin pula turunannya diambil raja Tolut? Ya. Kami nggak mau, sudah miskin bukan turunan raja pula katanya kan. Akhirnya Allah menyuruh Jibril mengambil tabut kotak tempat bayi Nabi Musa di Jalut itu. Yang diambil Jalut, diambil, diletakkan di rumah Tolut. Nah, sekarang Tolut sudah punya kotak. Kalian mau menolak juga jadi raja dia? Akhirnya baru yakin bahwa itu raja mereka, karena udah punya kotak, gara-gara kotak gitu baru diakui. Sebelum punya kotak dicela itu Tolut tuh. Sudah punya kotak baru yakin, oh mungkin raja ini. Buktinya ada kotak gitu ya. Ya intinya begitu. Adapun masalah imam lebih tinggi daripada makmum, memang ada hadis Nabi SAW tentang larangan tentang imam lebih tinggi dibandingkan makmum. Tapi tidak sampai kemudian salatnya tidak sah, tidak. Ya, hanya dikhawatirkan tasyabbuh dengan orang-orang kufar gitu saja. Ya, ketika Nabi SAW masalah tinggi, tapi tidak masalah, tidak mengurangi keabsahan salat, tidak, hanya masalah tasyabbuh saja. Ya. Jangan sampai dia, ini larangan berarti tidak sah salat sini. Ini fatwa sesat lagi. Janganlah ya kan. Salat sah, khusyuknya sah, sama nggak ada masalah, ya kan. Tapi ini juga masih silang pendapat, masih khilaf ulama tentang masalah tinggi ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ini masih khilaf. Ya. Kembali ke kebijakan orang yang membuatnya, maksudnya apa? Ya, kalau niatnya hanya supaya imam lebih tinggi dibandingkan makmum, supaya nampak imam gerakannya, mungkin niatnya baik kan itu. Tapi kalau mamanya niatnya tasyabbuh, ya pengen hanya untuk megah-megahan dengan masjid, ya nggak boleh lah. Nah, gitu saja, kembali ke niat pembuangannya, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Apalagi yang disamakan, keramik ini mau diganti katanya. Tenang, sementara insyaallah. Keramiknya mau diganti itu. Bangunannya. Kita akan tinggikan. Alhamdulillah. Ada jawabannya. Sudah dulu. Wallahu a'lam ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.